Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Fatika Ferry dengan NIM 124360026 bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana alam. Sebagai warga Indonesia, kita sering mendengar kata bela negara yang mungkin terlintas dalam benak kita adalah prajurit TNI yang menjaga di garis terdepan pada saat peperangan. Namun, bela negara memiliki makna yang lebih luas daripada itu. Bela negara adalah segala upaya untuk melindungi dan memajukan bangsa dari segala bentuk ancaman. Dan salah satu ancaman yang nyata yang terus kita hadapi hingga saat ini adalah bencana alam. Dari gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan lain-lainnya. Karena negeri kita berada di Ring of Fire, di pertemuan lempeng tektonik dan iklim tropis yang rentan. Maka, menjaga negara Indonesia dari dampak bencana bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga khusus, melainkan ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Inilah wujud bela negara yang konkret di era modern untuk melindungi sesama dari ancaman bencana, mempertahankan keselamatan rakyat, dan menjaga keberlangsungan pembangunan negara. Sebagai mahasiswa, generasi terdidik dengan ilmu, idealisme, dan energi, kita semua memiliki peran strategis. Kita tidak hanya menjadi korban atau penonton, tapi kita juga bisa menjadi aktor utama dalam upaya pengurangan risiko bencana. Apa sih mitigasi bencana itu? Jadi mitigasi bencana itu merupakan langkah proaktif sebelum bencana terjadi. Ini adalah fase di mana kita bisa mengurangi dampak bencana melalui berbagai persiapan. Sebagai mahasiswa, ada banyak kontribusi yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama bisa kita lakukan yaitu ada edukasi dan sosialisasi. Kita bisa menjadi agent of change di lingkungan kampus dan masyarakat sekitar dengan mengadakan pelatihan kesiapsiagaan bencana, simulasi evakuasi, atau kampanye tentang pentingnya memahami risiko bencana di wilayah masing-masing. Ilmu yang kita dapat di perkuliahan itu bisa kita bagikan dalam bentuk yang sederhana dan aplikatif. Dan yang kontribusi kedua itu bisa kita lakukan dengan penelitian dan inovasi. Jadi mahasiswa dari berbagai jurusan bisa berkontribusi sesuai bidang keahliannya masing-masing. Mahasiswa teknik bisa merancang bangunan tahan gempa atau sistem peringatan dini sederhana. Mahasiswa sosial bisa memetakan kerentanan sosial masyarakat. Mahasiswa komunikasi bisa mengembangkan media edukasi yang efektif. Lalu kontribusi yang ketiga itu ada advokasi dan kolaborasi. Kita bisa mendorong kampus untuk memasukkan materi kebencana dalam kurikulum perkuliahan atau bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun rencana kontingensi, pembuatan peta evakuasi kampus, identifikasi titik kumpul, dan penyediaan alat keselamatan dasar adalah langkah nyata yang bisa kita inisiasi. Jadi intinya mitigasi adalah tentang membangun budaya sadar bencana. Lebih baik mencegah daripada menanggulangi. Setiap upaya kecil yang kita lakukan hari ini bisa berdampak kepada banyak orang di masa depan. Ketika bencana benar-benar terjadi, fase tanggap darurat menjadi kritis. Inilah momen di mana setiap detik berharga dan kehadiran relawan yang terlatih sangat dibutuhkan. Sebagai mahasiswa, kita bisa terlibat dalam beberapa peran penting. Pertama, sebagai relawan terlatih, banyak organisasi seperti PMI, Basarnas, dan BNPB membuka pelatihan relawan bencana. Dengan mengikuti pelatihan ini, kita bisa membantu dengan lebih efektif dan aman. Mulai dari teknik evakuasi, pertolongan pertama, hingga manajemen posko bencana. Yang kedua, ada pengelolaan data dan informasi. Di era digital Yang kedua, pengelolaan data dan informasi. Di era digital, informasi akurat sangatlah vital. Kita bisa membantu mengumpulkan data korban, kebutuhan mendesak, atau kondisi lapangan melalui platform digital. Informasi yang terorganisir akan mempercepat distribusi bantuan ke titik yang paling membutuhkan. Ketika dukungan psikososial. Kemudian yang ketiga ada dukungan psikososial. Trauma pasca bencana seringkali terlupakan. Mahasiswa psikologi atau yang tertarik bisa memberikan pendampingan emosional, terutama kepada anak-anak dan kelompok rentan. Kegiatan trauma healing sederhana bisa membantu pemulihan mental korban.
Lalu yang keempat ada koordinasi dan logistik. Mengatur distribusi sembako, air bersih, obat-obatan, atau pakaian membutuhkan manajemen yang baik. Kemampuan organisasi yang kita miliki sebagai mahasiswa bisa dimanfaatkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tepat waktu. Perlu diingat, keselamatan relawan juga penting. Jangan datang ke lokasi bencana tanpa koordinasi dan persiapan yang memadai. Bekerja samalah dengan instansi resmi yang menangani bencana. Lalu bagaimana menghubungkan semua ini dengan konsep bela negara? Mari kita renungkan. Bela negara tradisional bertujuan melindungi kedaulatan wilayah dari ancaman eksternal. Sementara mitigasi dan penanggulangan bencana adalah upaya melindungi kedaulatan rakyat dari ancaman internal, yaitu bencana alam yang bisa menghancurkan kehidupan, ekonomi, dan masa depan negara dan bangsa. Ketika kita membantu korban bencana, kita sedang mempertahankan hak negara untuk hidup aman. Ketika kita membangun sistem peringatan dini, kita sedang menjaga aset bangsa dari kerusakan. Ketika kita sedang melakukan edukasi, kita sedang memperkuat ketahanan masyarakat sebagai modal pembangunan. Inilah bela negara, gaya baru, tanpa senjata, tapi dengan ilmu, tanpa kekerasan, tapi dengan solidaritas, tanpa di medan perang, tapi dengan tengah masyarakat yang terdampak. Maka, kami mengajak seluruh mahasiswa Indonesia. 1. Jadilah relawan terlatih, seperti ikuti pelatihan bencana di kampus atau lembaga terkait. 2. Berpartisipasi aktif dalam program mitigasi di lingkungan masing-masing. 3. Kembangkan inovasi sesuai bidang ilmu untuk pengurangan risiko bencana. 4. Sebarkan kesadaran dan ajak teman, keluarga, dan masyarakat untuk siap siaga. Mulailah dari hal sederhana, siapkan tas siaga bencana di kos atau rumah. Hafalkan jalur evakuasi di kampus. Ikuti simulasi dengan serius. Seperti pesan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Kini, tantangan kita adalah melawan ketidakpedulian, melawan ketidaksiapan, melawan ancaman bencana yang bisa menghambat kemakmuran bersama. Mari wujudkan bela negara melalui aksi nyata pengurangan risiko bencana, karena melindungi Indonesia tidak hanya dengan bambu runcing, tapi juga dengan kesiapan solidaritas dan ilmu pengetahuan.